Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel saya, Niwayan Pipit Pranika. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai simple future tense. Nah, buat kalian yang belum paham apa itu simple future tense, simak videonya sampai habis yuk. Oke adik-adik, kita mulai dari pengertian simple future tense. Simple future tense adalah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan. Sebagai contohnya, jika kalian akan menyapu lantai, kalian bisa mengungkapkannya dengan present future tense dalam bahasa Inggris. Oke, bahasa Indonesianya, saya akan menyapu lantai. Dalam bahasa Inggris, kalian bisa menyebutnya, I will sweep the floor. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kalimat simple future tense. Oke, untuk lebih jelas, sekarang kita masuk ke time sinyal yang sering digunakan dalam simple future tense. Yang pertama, kita ada next week, next month, atau next year. Kemudian ada later, ada soon, ada tonight, or this morning, dan lain-lain. Yang bisa kalian masukkan ke dalam kategori masa yang akan datang. Oke, next kita masuk ke rumus simple future tense. Ketika menyatakan sebuah kegiatan dalam simple future tense, ada dua langkah yang bisa kita gunakan dalam rumus simple future tense untuk membuat kalimat tersebut, yaitu menggunakan will dan menggunakan to be is MR plus going to. Nah, bagaimana caranya? Yuk simak penjelasan selanjutnya. Yang pertama, kita mulai dari rumus yang menggunakan will. Untuk kalimat positifnya, kita menggunakan subject plus will plus verb 1 plus object. Contohnya, she will go to Jakarta tomorrow. Dia akan pergi ke Jakarta besok. Contoh kedua, she will hold a birthday party next week. Dia akan mengadakan pesta ulang tahun minggu depan. Nah, itu adalah contoh kalimat positif yang menggunakan kata will. Next, untuk kalimat negatif, kita menggunakan subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Contohnya, he will not wash his car tomorrow. Dia tidak akan mencuci mobilnya besok. I will not stay here again next month. Aku tidak akan tinggal di sini lagi bulan depan. Itu merupakan contoh kalimat negatif yang menggunakan will. Next, kita move ke kalimat interrogatif. Nah, yang terakhir dari rumus simple present tense yang menggunakan kata will, yaitu kalimat tanya, kita menggunakan will plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya, will you send the letter to him? Akankah kamu mengirim surat kepadanya? Will you go to the mall tonight? Akankah kamu pergi ke mall malam ini? Nah, adik-adik, jadi paham kan rumus simple future tense yang menggunakan kata will? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus simple future tense yang menggunakan be going to. Oke adik-adik, untuk be going to be-nya kita menggunakan to be is MR plus going to. Nah, untuk kalimat positif kita menggunakan subject plus to be is MR plus going to plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, I am going to play badminton next morning. Saya akan bermain bulu tangkis besok pagi. Contoh lain, Mom is going to make some food for dinner. Ibu akan membuat beberapa makanan untuk makan malam. Next, yaitu kalimat negatif dari be going to, kita menggunakan rumus subject plus to be is MR plus not plus going to plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, she is not going to see a doctor tonight. Dia tidak akan pergi menemui dokter malam ini. Contoh kedua, they are not going to make their homework. Mereka tidak akan membuat tugas atau PR mereka. Oke, yang terakhir yaitu kalimat tanya. Rumusnya, to be plus subject plus going to plus verb 1 plus object.
Contoh kalimatnya, Are you going to work tomorrow? Apakah kamu akan bekerja besok? Is she going to buy a new car? Apakah dia akan membeli mobil baru? Nah, itu merupakan contoh kalimat dari rumus simple future tense yang menggunakan be going to. Oke adik-adik, jadi itu merupakan penjelasan singkat mengenai simple future tense. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Thank you so much for watching and see you in the next video.